Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi insan pembelajar dan para pemirsa sekalian. Pada saat ini kita kembali melihat lanjutan dari kisah Nabi Adam alaihissalam, dan ini masuk kepada kisah Habil dan Qabil. Yang kemarin kita sudah ceritakan juga sekilas tentang kisah Habil dan Qabil ketika dinikahkan oleh Nabi Adam dengan saudara kembarnya masing-masing, yang dinikahkan dengan cara disilang. Pada pagi hari ini kita akan lihat kisah Habil dan Qabil, yaitunya dendam Qabil kepada Habil karena tidak mau menerima perintah Allah dan juga tidak mau mendengar nasihat Nabi Adam alaihissalam. Maka pada saat ini kita akan bacakan kisahnya tentang Qabil melenyapkan nyawa Habil atau menghilangkan nyawa Habil. Dengan kejadian dinikahkan secara silang oleh Nabi Adam alaihissalam berdasarkan kurban, maka Qabil semakin benci terhadap Habil. Dia iri kepada Habil. Dia juga marah kepada Nabi Adam alaihissalam. Kesempatan seperti ini tidak disia-siakan oleh iblis. Makhluk laknatullah itu menghasut Qabil hingga sering berprasangka buruk kepada saudaranya dan juga ayahnya. Kurban Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ayah mendoakannya. Ayah tidak adil, protes Qabil. Itu semua kehendak Allah. Ayah tidak pilih kasih kepada kalian berdua. Tentulah Allah memilih kurban yang baik dan dipersembahkan dengan hati yang ikhlas. Kurban Habil diterima karena dia memberikan kambing terbaik yang dimilikinya. Sementara kamu memberikan gandum yang tidak berisi. Allah tidak maha baik. Allah itu maha baik. Allah hanya menerima yang baik-baik, kata Nabi Adam alaihissalam. Qabil tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Adam alaihissalam. Hati Qabil sudah tertutup. Dendamnya semakin kuat kepada Habil. Lihatlah, suatu saat aku akan membunuhmu, Habil. Qabil mengancam Habil. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa, kata Habil. Diam, kau telah merebut segalanya dariku. Kau merebut saudariku. Kau mendapat ridho dari Allah. Kau juga disayangi ayah dan ibu. Aku benci kepadamu, kata Qabil mengatakan kepada Habil. Mendapat ancaman dari Habil, Qabil mendapat ancaman dari Qabil, Habil sama sekali tidak melawan. Jika dua orang muslim saling bertengkar dan saling membunuh, keduanya akan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, Habil tidak mau melawan Qabil. Dia berusaha menasihati Qabil sambil berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, jangan teruskan niatmu, jangan berbuat durhaka. Kalau kau membunuhku, kau akan masuk neraka. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. Habil merasa masih berusaha untuk mengingatkan Qabil, namun Qabil tidak mau mendengarkan. Jangan mengguruiku, bentak Qabil dengan marah. Lihat saja, aku akan membunuhmu. Aku tidak akan membalas perlakuanmu kepada aku. Aku takut kepada Allah, kata Habil. Mendengar perkataan Habil, Qabil semakin marah dan iri. Dia menjadi sering termenung. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh iblis. Tidak henti-hentinya iblis membisikkan kata-kata jahat kepada dalam diri Qabil. Bunuh saja Habil, dia telah merebut iklimah darimu, kata iblis. Setiap saat iblis membisikkan Qabil untuk segera membunuh Habil. Qabil pun termakan bujuk rayu setan. Rencana untuk menghabisi Habil disusunnya. Suatu ketika Nabi Adam alaihissalam tidak ada di rumah. Qabil segera melaksanakan niat jahatnya. Qabil mengambil batu besar. Qabil menghampiri Habil. Saat itu Habil tengah mengembala kambing. Ketika Habil lengah, Qabil segera menghantamnya. Batu itu
di kepala Habil tepat mengenai sasaran. Ini dendam yang dimiliki oleh Qabil kepada Habil dengan bujuk rayu syaitan yang sangat luar biasa. Ini juga dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-26, 27 dan juga 28. Bahwasanya di ayat yang ke-27, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang di antara mereka diterima dan yang lain atau Qabil tidak diterima. Lalu Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu, membunuh Habil katanya. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh, kata Qabil, jika Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, kata Habil, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Itu yang dikatakan Habil kepada Qabil. Tetapi Qabil senantiasa sudah terpengaruh oleh bujuk rayu syaitan yang menyatakan dan membisikkan selalu kepada Qabil bahwasanya sudah merebut segalanya dari Qabil. Namun Habil adalah orang yang sangat sabar. Pada saat yang dinantikan itu, yang direncanakan oleh Qabil memberikan pukulan yang sangat keras dengan batu yang besar. Maka pada saat itu Habil jatuh tersungkur. Darah mengucur dari lukanya. Habil mengerang kesakitan. Semakin lama erangan semakin lemah. Tidak lama kemudian Habil pun meninggal dunia. Peristiwa ini adalah peristiwa menghilangkan nyawa pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Namun dengan kejadian tersebut, Qabil menggigil ketakutan. Digoyangnya tubuh adiknya yang sudah tidak lagi bernyawa itu. Habil tidak lagi bergerak. Qabil semakin bingung. Dia menoleh ke sana kemari. Dia takut jika ada yang melihat peristiwa itu. Lantas, apa yang harus dilakukan Qabil terhadap jasad adiknya itu? Jika ayahnya tahu, beliau pasti akan murka. Mari kita tunggukan kisah selanjutnya. Apa yang hendak dikatakan kepada Nabi Adam alaihissalam tentang peristiwa yang dilakukan oleh Qabil kepada adiknya. Kita nantikan kisah selanjutnya besok setelah subuh di pagi hari. Sebuah hadis Bukhari dan Muslim. Dosa pembunuh. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dibunuh suatu jiwa dengan zalim melainkan dosa pembunuh itu akan tergantung pula oleh anak Adam yang pertama, yaitunya Qabil. Karena dialah yang pertama memberi contoh pembunuhan. Nah, ini adalah pembunuhan pertama yang pernah terjadi di permukaan bumi ini yang dilakukan oleh Qabil kepada adiknya Habil karena tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dan nasihat ayahnya tentang dinikahkannya antara Habil dan Iklimah dan dinikahkannya dia dengan Labuda. Namun peristiwa itu sampai hari ini menjadi salah satu contoh pembunuhan yang pernah ada di permukaan bumi ini. Maka Rasulullah katakan akan senantiasa ditanggung oleh Qabil dosa pembunuhan yang pernah dilakukan sampai kapanpun, karena itu adalah contoh pertama yang diberikannya kepada orang-orang untuk berbuat zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.